buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Baik, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Wakil Gubernur yang saya hormati, hari ini kita rapat tindak lanjut dari pertemuan yang saya kira kita tahapannya sudah jauh. Kita awali yang pertama dulu merimain apa yang sudah kita lakukan tentang public safety system. Silakan next. Kalau kita lihat Pak, tujuannya adalah bagaimana masyarakat itu punya akses pada layanan darurat satu atap, menjadi one stop service. Terus terintegrasinya tanggap darurat terhadap kejadian keselamatan publik sehingga mengirim bantuan yang tepat ke lokasi yang besar dengan cepat. Kemudian bagaimana kita meningkatkan komando dan kendali sekaligus juga manajemen informasi pemanfaatan sumber daya yang efektif sesuai harapan masyarakat. Nah, next. Sekarang ini Pak, kondisinya seperti ini. Yang seperti kita ketahui, Satpol PP punya call center, PU punya 110, punyanya polisi ada, terus Damkar punya 113, kelurahan juga ada, Dinas Kesehatan ada 119, kemudian ada BPBD, sehingga ini sangat crowded Pak, tidak berada dalam satu alat komando. Data tanggap darurat terbatas hanya pada sistem berbasis kertas, manual dan tidak terkelola dengan baik. Sekaligus juga teknologi sudah lama dan kemampuannya sangat terbatas. Next, tidak ada jalur khusus, koordinator tidak mudah berkomunikasi dengan sumber SKPD, sehingga selama krisis dan jaringan telekomunikasi yang sangat padat. Informasi yang tersedia pada SKPD yang punya layanan darurat terbatas dengan lokasi atau jenis insiden. Tanpa tindak lanjut, hanya tahu, kemudian dikirim dan selesai. Yang perlu action cepat, kalau tak dapat perlu action yang ada mekanismenya. Nah ini rencana kita, kemudian ada call taker. Nah call taker ini nanti yang akan menghandle dan harus dilatih, tidak bisa sembarang orang, karena dia harus juga menenangkan berbedanya. Kemudian memberi jalan keluar, memberi nomor sampai dia dapat sekarang si ini kita dapat pelayanan. Ini rencana. Melbourne. Next, kalau kondisi ke depannya kita harapkan ada layanan satu atap, one service, persis seperti yang dipaparkan Pak Disub ketika dengan Pak Gubernur yang kita sudah jauh langkah. Nah, ini adanya satu pusat komunikasi darurat. Kalau saat ini kita pakai one yang menyatukan seluruhnya Pak, yang Damkar, Kesehatan, Satpol PP, PU, Kepolisian, jaringannya pakai optik. Dan kita memang sudah pakai fiber optik. Kemudian penerimaan panggilan darurat dan pengiriman bantuan melalui teknologi baru dan SOP-nya berstandar internasional. Next. Kemudian penanganan pertama darurat dilaksanakan oleh tim lintas sektor dulu Pak. Ada First Responder Agencies yang basisnya di lahan, ada petanya. Ada kemudahan khusus bagi koordinator dan pimpinan SKPD terkait pada next. Manfaatnya satu nomor untuk semua layanan yang dibutuhkan masyarakat, darurat atau non darurat. Ya pokoknya hanya di kepala mereka ada 119 misalnya. Identifikasi lokasi telepon ini mempersingkat respon time karena kita sudah tersistem Pak. Setiap angkat telepon ada ketahuan apa adanya di Bojuru, adanya di kampung lain. Ada database yang dapat dianalisa bagaimana rencana tanggap darurat ini. Ini sudah bagian include. Next, strategi implementasinya. Kalau ini dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta tanpa kerjasama dengan pihak lain, kerjasama. Ini kita harus buat kelembagaannya, SDM, mulai dari manajemen, call taker, dispatchernya, pengiriman bantuan-bantuan itu, pembiayaan penggunaan sistem, gedung, sarana prasarana. Nah, kalau kita bekerja sama dengan yang lain, Pak, ini ada kelebihan
menghilangkan ego sektoral. Karena masing-masing kepingin nih Pak. Bisa pindah melepas, tidak melepas, mempercepat respon time kalau dia dihandle oleh satu one service, meningkatkan integritas layanan karena sudah satu. Nah kekurangannya memang butuh persiapan SDM secara kualitas, rancang bangun IT yang belum ada, tidak sertifikasi internasional, kalaupun ada Pak, masing-masing punya masing-masing sendiri, belum berpengalaman, belum mempunyai protokol pertolongan masing-masing SKPD. Jadi kalau ada SOP berbeda antara SOP unit lain dengan unit lain. Next. Kemitraan kalau kita bekerjasama dengan swasta ini, SDM atau Poltekkes Spesial ada sama prasarana. Kelebihannya dasar SDM yang dilatih bisa dipilih sesuai kualifikasi. Kemudian citra layanan langsung ke masyarakat oleh swasta lebih baik. Walaupun nanti lama-lama harus pindah ke kita. Mengelola SDM Poltekkes swasta memang lebih mudah, lebih profesional dalam pelayanan karena sertifikasinya internasional. Sudah mempunyai protokol pertolongan yang sudah diimplementasi di banyak negara, dan Pemprov hanya menyiapkan anggaran operasional dan pemeliharaan. Kekurangannya, kita perlu ada MOU dan perjanjian kerjasama dengan mitra kerja. Dan ini memang tidak boleh Pak langsung menunjukkan di kontes atau apa gitu Pak. Sesuai dengan ketentuan Pak. Nah kerjasama terbatas pada pembelian IT dan SDM, ini kekurangannya. Dan kita perlu bahas lebih. Next. Ini frameworknya Pak. Kalau kita lihat jadwal kita Pak, kita sudah cukup panjang. Sekarang berada di bulan Desember Pak. Di bulan Desember ini kita akan membangun 119 layanan satu atap. Nanti saya minta Mr. Gary to Mr. Gary want to present that word. After that, just to nah, kemudian kita akan training untuk implementasi. Akan training Poltekkes tadi sesuai standar internasional. Bagaimana menjawab, bagaimana ini. Kemudian operasionalnya nanti Pak, kita berharap pada 2014 sudah action. Kalau kita lihat bulan Desember, sekarang kan bulan Desember itu Pak. Nah ini harus bangunan harus segera selesai Pak. Yang All right. What we're trying to do, if I take the microphone, and then you're going to. Part of the development of the master plan and study has been that we've had the collaboration of the international public safety industry to actually stage what you would probably see on TV as an official 911 center. Of course, it's the 119, but for ambulance, this is your present ambulance center. They use pencil and paper. They pick up the phone, and at this particular time, they have almost no existing technology. This is what we're trying. This is what we're going towards. Is actually emulating a 911 emergency medical service center, and this is a picture taken about a week ago. All right, and now we're putting in the computers. They will be training. It's going to be a very sophisticated. It's a first for the province of Jakarta, and it's a first for the country of Indonesia to have an official computer-aided dispatch system. Equally with that, we will also be training. These are just a few other pictures. We will, and this is of course what we want to implement, is a 911 center, as you have seen in Europe, Canada, US, and other areas. They also will be receiving some very highly skilled training. Some of it will include the International Academy of Emergency Dispatch, which
exists in 53 other countries around the world, and basically it's the standard for call taking, for emergency medical call taking. So they will be able to answer the call and answer it and ask the questions the same way as in London, Australia, New York, Los Angeles, Munich, you name your country or your city. Basically, the first time the Jakarta ambulance will be able to respond and talk in the same way that is done in 53 countries. Dr. Farah is head of the cultural committee on that, and we're developing the protocols in Bahasa Indo as we speak. And this is, they also will be receiving some extensive training on the computer-aided dispatch system and all the technology that is used, as you probably have seen in 911. So this will be your first team that is officially trained and at par with any international 911 center around the world. That's about it, Doctor, Prof, unless you have something else. Thank you. One thing I want to ask you, how you can earn money, that is talking about the programs. The first, what time all the building is ready to use it as a pilot project? Right. Well, we're working against the clock as we speak, but we're hoping to get all the systems ready before the Western Christmas, which is December 25th, because some of our foreigners and technology people are all leaving back to Canada and US. So we're trying to get the system ready before Christmas, and the training would start in January, hopefully to launch it at the end of January. Yes? It takes about 2 weeks. Sorry? At the end of January. Hopefully end of January, beginning of February. We have to test them, we have to commission them, but we're hopeful that we can squeeze it in. Talking about the budget. Okay, the budget for the whole thing, or? Yes, after that. After that, okay. You said that before piloting project, that is your own. It's mean your responsibility. Because we should know over after the piloting, we are talking about how the budget after that. Biasanya gimana? Terus bubaran terus dicabut atau gimana? Kalau udah perikatan lagi kan jadi masalah. Begitu bubaran dia cabut, ini nggak bisa. Tapi kalau ada dibikin, ini punya kita. Ya, kalau piloting Kita ya. bayarannya nggak bisa kita bikin dewasa. Ini punya kita. Kita nggak mesti kerja sama 2 tahun. Ada menaikkan, ada kita di sistem IT itu jelek. Kita sesuai kesepakatan Pak. Jadi kita Pakai macam itu ya. sesuai kesepakatan kita bahwa ini akan kita buat uji coba selama kurang lebih 9 sampai 12 bulan. Dan itu semua tanggung jawab kita Pak untuk operasional. Dan kita belum ada ikatan apa-apa. Jadi kalau ini sistem ini jelek, cabut. Bukan. Saya juga tidak enak begini Pak. Maksud saya begini Pak. Sekarang saya Bapak kasih kami 9 bulan 12 bulan. Terus sistemnya bagus. Kami suka. Pertanyaannya kan setelah itu kan kita harus bayar. Kalau bayarnya di bawah 200 juta sih saya bayar aja langsung. Nah itu bicara bayarnya itu yang masalah. Kami bisa nggak komplain. Tapi masyarakat udah nikmatin dari sistem. Kami harus bayar Bapak. Tiba-tiba kami tidak bayar Bapak cabut sama sistem ini. Atau Bapak memaksakan ini patennya kami, ini sistem kami nih, Anda harus bayar nih. Kami nggak bisa bayar, karena harus tender. Nah kalau itu terjadi apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan ruginya kami? Ruginya kami harus bangun lagi dari baru. Ya kan? Kalau gitu lebih baik kami tender sekarang, Bapak nggak usah kasih kami gratis. Karena ini satu single number untuk darurat ini bukannya Bapak yang ngajarin kok, seluruh dunia juga tahu, seluruh dunia juga pengen gitu loh. Cuma kita tidak pernah ketemu nih gimana cara SKPD. Nah 119 juga udah paten nomornya kita nggak dikasih dari Kemenkes.
Ini nomor Kemenkes, kita cuma pengen 119 dikembangkan lebih besar. Misalnya contoh, kita yang paling gampang, misalnya kayak IPS. Kita mau bangun beberapa triliun segala macam, orang tawar itu bertahap. Saya tolak. Kan saya lagi menganalisa soal waste.com. Nah, saya lagi mau panggil mereka ketemu dengan smart friend itu, Pak. Itu waste.com kalau dia mau keluarin kode kita, saya bisa tahu posisi Bapak di mana. Sama sekali Ibu misalnya pelajaran Ibu email ke saya saja, waktu Ibu udah mulai go itu email ke saya bisa lihat Ibu kemana, Ibu ngebut semua saya lihat. Nah itu cuma dengan Android Smart Friend, dia masih gratis. Artinya kan saya tidak kerjasama dengan mereka jalan. Nah sekarang tidak begitu kan begitu telepon 119. Nah artinya misalnya GPS sekarang murah. Sopir Bapak, sopir Android kalau pegang Android saja tidak kerjasama dengan Smart Friend, saya langsung tahu posisinya dari mana. Nah itu yang Pak Gubernur pengen tahu kan. Pak Gubernur merasa ke lapangan, ini Pak 119 ke lapangan itu tidak melihat Satpol PP, tidak melihat disko. Dia selalu mengatakan tidak cukup orang. Tapi orang kamu di mana? Tidak ada data. Minta disko dia mesti bikin sistem yang canggih. Padahal sistem sekarang tinggal dia pakai Smart Friend saja. Saya nggak usah jauh-jauh Kapolres Jakarta Utara. Ini kerjasama dengan perusahaan Smart Friend. Ini kalau Kapolres itu buka komputer, buka aja iPad-nya, dia bisa tahu tuh personil itu lagi berdiri di mana tuh semua. Karena itu GPS. Terus dia nyalain, handphone dia nyalain, udah langsung tanpa bayar. Kita hanya bayar pulsa bulanan. Nah itu kan jelas kerjasama. Nah, kalau yang punya Bapak ini kan, udah bikin sistem 119. Jadi pasti ribut, soalnya 119 ini punya Bapak kan. Nah, kalau Bapak cabut pergi, kami teruskan, nanti bisu lagi, ribut. Nah ini semua ini mesti, itu yang perjanjian dalam hukum ya. Jadi Pak, ini sebenarnya sudah ada perjanjian Pak, betul ya? Ya perjanjiannya masih terlalu, memang tidak ada perdata untuk testing. Pertanyaan saya gini loh, Pak Gubernur ini maunya cepat. Maksud saya kita tidak ingin, kami bukan menolak kebaikan bapak-bapak, bukan. Saya lebih suka pahit-pahit aja. Saya tidak mau dapatkan gratis 1 tahun Bapak. Lebih baik saya 1 tahun tidak ada. Depa setelah itu kita berantem. Lebih baik saya akan ngomong, setelah 1 tahun Anda minta bayar berapa kontrak seperti ini. Lebih jelas. Kalau kami sanggup, kami bayar. Kalau mau bayar, ikutin aturan. Jadi jelas. Semua sistemnya itu kita maksudnya setelah kita bayar seluruh sistem hardware, software dan jaringan itu menjadi semua kita. Jadi kan itu 100%. Ya makanya maksud saya masih ngomong, nggak bisa bilang kan tiap kerja ketemu berapa kali. Inti pertemuan selalu ngomong, nggak apa-apa kalau sampai dulu, tenang aja, kami bantu 1 tahun, kami rapi 1 tahun. Ini nggak mau. Bukan kalau dipikir secara pendek, kok bodoh ya dikasih gratis setahun tidak mau. Kami maunya panjang, ini pemerintah. Ini sistem yang dituntut masyarakat. Begitu masyarakat kami sudah mau, tenang veda komplek kami dong. Itu namanya kayak sama saya punya anak kecil, Anda diam-diam kasih makanan permen terus. Begitu Anda stop kasih, anak saya maunya cuma permen itu, kalau permen itu mati gitu ya. Sama kayak orang narkoba. Narkoba kan begitu kan, pinjemin dulu, pakai dulu. Udah kamu udah ketagihan, nah baru kamu ada duit yang bantu saya jual. Nah itu yang kita tidak mau. Nah kita mau dengar dari awal tuh itu. Padahal harus ngomong berapa duit. Kita setuju Pak. Kita juga nggak mau ada kesan kita menjebak. Ya. Jadi kita seakan-akan menjebak. Karena secara logika kan pasti itu. Bapak harus bisa ngomong. Kalau Bapak tidak menjebak kami, Bapak pasti yang ngomong kan? Bapak pasti ngomong kan? Setelah selesai kami harapkan fee-nya per telepon masuk misalnya, atau kami ingin tiap tahun 30 miliar atau apa, jadi itu sama kayak PAM kan, kalau itu masuk. Nah, jadi itu yang kita ingin tahu. Ya bukan macam plan Pak. Maksudnya gini Pak, Bapak kan perusahaan bisnis kan, ini perusahaan bisnis. Gak mungkin orang tak ada semua data, gak mungkin ini bisnis.
Maksudnya ada bisnis itu Anda bisa bayangkan ekspektasi Anda itu mau dapat berapa sih income dengan memberikan pada kami setahun, ya bridging ini. Ekspektasinya panjang ini. Nah, sekarang kita lakukan misalnya contoh untuk mesin parkir. Orang pasangnya mesin parkir semua. Jadi saya 5 tahun dan selesai seluruh Jakarta. Mesin parkir pun gratis. Saya 2 tahun bisa kan? Tapi saya minta potong bayarnya lebih tinggi. Dia langsung to the point ngomong nih, dari uang masuk 70 bisa nggak buat kami? 30 itu Bapak. Karena kami yang invest. Ya Bapak, kita beauty contest. Nah 70-30 ini berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun ke 10 tahunnya itu apa berbalik jadi 30-70 ke kami? Itu kan semua mesti ada beauty contestnya. Anda mau atau tidak? Dia mau, asal semua punya kami. Apa? Masa sudah tahu kan maunya ada itu kan? Banyak. Kita tahu dari awal. Ya sekarang pertanyaan saya dari pertama ketemu Bapak, jujur saya nggak tahu maunya Bapak itu apa sebetulnya. Ya itu jujur aja, saya tidak tahu maunya apa. Orang selalu ini gratis kok, ini bagus gratis. Bukan gratisnya, saya mau kesinambungannya. Pertanyaan saya kesinambungannya itu apa? Nah lain hal yang bisa kayak semalam saya rapat teman-teman soal rumah susun. Ini menarik nih. Rumah susun kita mesti duduk di pas. Rumah susun kan BRUD. BRUD itu berarti boleh orang luar kan? Nah, kalau boleh orang luar, ini ada yayasan kayak Seci kan? Seci itu bangun dusun, menyediakan orang rapi kerja, pungut duit semua dia. Tanah kayak kita. Nah sekarang kalau saya menyediakan rumah susun buat dia, Seci masuk nggak bisa kerja sama. Kenapa nggak orang Seci itu masuk di UPD kita semua, pengawas segala macam. Kan jadi profesional BRUD ini. Ini dia kayak swasta kan, BRUD penuh kan, boleh kan Bang? Jadi sekarang pungutan uang dari penghuni semua langsung mereka yang kelola. Coba pakai, kamu nggak bisa ke Seci, kalau ke Seci nggak bisa Pak. Orangnya yang kita taruh profesional di BRUD. Jelas. Yang penting tidak masalahnya kan apa? Perlu kita mengatur tidak boleh mahal kan? Kalau tidak boleh mahal dengan sewa 5.000 sehari, 6.000 sehari, masih tombok. Nah kalau tombok pakai orang PBB sudah nggak bisa full profesional Pak. Ini mesti PNS. Karena tapi kalau si Seci nggak apa-apa, gue yang tombok, aku yang carikan, yang mending kasih dia tuh Pak. Anda mau 100 tahun juga bisa. Toh saya kuncinya di mana? Anda tidak bisa menaikkan tarif sewa seenaknya. Jadi kalau Anda bekerja sama orang pasang iklan, pasang sewain LED, tak apa-apa. Bagian dari kita audit BRUD-nya. Nah, itu yang kita mau lakukan. Terus kalau kita yakin nggak, dia nipu kita nggak nanti kalau dia nggak mau perbaikan tempat di kantongin. Kita udah ngerti kok di proyek rugi. Nggak mungkin rumah susun itu untung. Yang mau ngambil orang bego aja udah gitu-gitu. Can I respond, Mr. Vice Governor, for your question? I think your question is absolutely justifiable and extremely important, and I would like today at least to clear that issue with you, if you don't mind. Of course, nobody works for free on this planet, and there are definitely some costs involved. Let me explain to you under what philosophy that we came here. About 2 years ago, I was invited to come to Jakarta to look at the city of Jakarta and see if we could not develop a public safety program and system for the city. We received an international team and made an A-team for Jakarta as consultants and developed an international subject matter team to come up not only with analysis, but a solution for the province of Jakarta. This is what we've done, and if you see the book that's right next, that is our assessment. And this will probably take another 3 to 4 months. What we thought we could do is, rather than going around the world and seeing 911s, we would put a system in Jakarta for you to see how it works. I assure you, it is not in the millions of dollars. It's not that expensive, and yes, after a year, there will be a cost to take over that.
I assure you of that. And I can give you that cost next week. Yeah, that's what I want from the first. Sure. Yeah. Because this is government, I could not just give you the money. Of course not. Yeah, of Now, course. what happened when you said the cost is more than 20 US dollar? We could not give it to you. We have to use a bidding. Okay. Now, that's the problem at all. I see. Now, that's why I really want to know what happened to you. If you want to help us, you could tell us from the first time you proposal. After 1 year, you need a lot of money. You said no freelance in this work. That's right. That's why I asked from the first time. Oh. That's why I asked from the first time. How much the cost for this? He said free. I know, free. Free is this is a promotion, you know, Yeah. for the first year. But if you want to sell something, if you want to sell a car in this world, this is also the common sense. I want to sell a new car to you. I already put in my price list. But I give you a grace period of 1 year or 2 years. That's the business. That's why I said this is not a common business like this. That's what I did. I understand. But, Yeah, I'm talking about this common sense. of course, The absolutely. whole world understand. I want to sell you something. You don't believe my products, it's okay. I give you free of charge, but I already give you the price. Well, first of all, But I this understand. is, I have many meetings, go to Australia, everywhere, you know. I never get the price. After I first today, you said 1 week. For me, if I am a businessman, you ask me this second, I give you this second. That's what my question. For what you hide the price to me, your cost to me, from the first time we have meeting. That's the problem. That's why I'm curious to know. I want to know what happened. And you said 1 week. But for me, I did it. For what? 1 week? For what? How come 1 week? You experience around the world, you said. You experience around the world. Well, I mean, it In this time, you could show me the price. Because this is not your new product. You have an experience. So we want to know. You just say a 1 call, $1 or 1 cent. It's very easy. It's very easy. We just want to know the price. Each call, get in, people call, I charge you $1 or $2, we don't know. Or 1 cent. That's very important for us to know what this. So you give us the system. And after we know your price, your cost, we have to make a document for bidding document or beauty contest. To use, this is our honor estimate. If we said, if you use the 1 call, then in 1 call, if you say 1 cent US$ for 1 call, so we send the bidding. So you just answer us. Maybe have another company said, we half cent. That's bidding. I understand. That's why I said we could not accept the 1 year. Well, it was just supposed to be a demonstration, first of all, and I don't sell technology, as I mentioned. No. I'm a consultant. I'm sorry about this. I will tell you the truth. We are in a hurry to have the system. We are in a hurry. If we could pay tonight, could have the system we pay for tonight. We have money. So we don't want, you just give us 1 year, and after that, we stop. We have to start again. It's better than have this 1 year. Of course. I do my best. We just give, because it's very easy to make a specification for the bidding. Very easy. We just prepare the document of bidding. We already have 119 number. We want this to become a 1 single number. We just bid. But in your bidding document, you could say, for us, if we win, grace period 1 year. Maybe you could win. It's more easy. For your company, it's more easy. Let's just write the document. Don't boleh tulis di bawahnya kan? Another price the same, but for you, 2 year grace period or 1 year grace period, and free training, free of charge. If you're not satisfied with my product, no need to pay.
You could win if like that. That's what I mean. Okay. Mereka sayangkan kan, saya bagaimana sama dia? Saya bingung mau perusahaan seperti ini gitu. Masa mesti saya ngajarin soal tender gitu, soal dokumen yang memenangkan ini. Nah saya mau bilang ya Pak, saya ada tetangga ini. Sistem saya bikin, saya punya teman baik di Belanda saya bikin. Saya jujur aja, orang-orang Indonesia, saya bikin sistem. Persoalannya bukan sistem, persoalannya orang-orang kita di lapangan. GPS kita lapangan, persoalan itu masih paksa pakai smart tracking seperti itu. Saya mau kontrol persoalan itu di lapangan sampai for PP sampai itu. Makanya itu yang saya nggak suka dari penawaran ini dari awal. Saya tanya dia nggak pernah jawab. Dari awal kita bukan sudah tanya kan free. Masih untuk 1.000 jawabnya. Excuse me, I just want to say, first of all, we are being paid, I'll come and sit over, but the consultancy group, but am I supposed to come over there or what? Right. We're not working for free. We received a substantial amount of money from a private organization in Jakarta to put an international team to do consultancy work. We are working on a solution for police, fire, ambulance, disaster management, civil defense within a global budget. And that is the main reason I'm here. I'm not here to sell you a pilot project or a system inside an ambulance center. So my first duty for me is to do a study, which we've been doing with the A team, to see how we can develop a public safety program and how much would it cost. I understand. Okay. I tell you the truth. I'm not literate. I'm not the idiot. I get it. But I'm not smart enough. But I'm not an idiot. The question from me to you, even you get from the foundation to help us to solve a problem in one single emergency number. The question is, after 1 year, we have to pay the cost. That means it's not a foundation. This is a company behind you to sell the product. But this product is free of charge for 1 year first. That's why I ask, if like this, how much the product, even is free of charge in 1 year? Okay. Fair enough. They could have answered me. If you say, it's like last night I just had a meeting. I'm meeting with the foundation to help me to manage our lower cost apartment. Our lower cost apartment with subsidy is using 2 million rupiah a year. And this foundation said, I will teach you how to manage all of this free of charge. Free of charge. And not to pay. You just give me a right to collect the money from the people, to teach the people, to make the law. And when they increase the tariff, I never increase without your permission. And you see what I have done now. You see the mix of money, now you just look at me, I will do like a kindergarten, everything, computer training, they have done. Last night they make a presentation to me. That's the foundation. Okay. But you is not the foundation. This is a business. This is a business. That's why I ask if this business, how much the cost I have to spend for this. Even you give us the best period 1 year, thank you for that. But I need the price. Ya, jadi mesti jelas gitu. Saya curi dia apa gitu kan. Memang tidak bisa. Sebenarnya ini apa namanya pilot ini gimana yang mau di solusi yang diberikan kepada pemerintah DKI. Sebenarnya lebih sifatnya integrasi. Makanya kita butuh bikin master plan kalau begitu, karena nggak bisa kita hanya sepotong-sepotong buat pilot. Makanya itu tadi, kan saya bilang saya bukan idiot, tapi saya juga nggak cerdas jujur aja. Saya pas-pasan nilai saya.
Tapi saya bisa langkah dari Anda persoalan. Ini bisnis. Anda mau susun ini semua. Ya kalau Anda mau susun, nanti kalau saya tidak sepakat dengan Anda, kan masalah. Karena master plan kami yang susun itu Anda. Paham nggak? Kalau master plan kami yang susun ini Anda, lalu kami tidak jadi, Anda kan tentu hak pakai master plan semua akan dicabut. Iya kan? Kecuali Anda mengatakan, sudah kalau Anda mengatakan begini, masa saya mesti ngajarin Anda? Karena lebih pintar dari saya kok. Ini master plan saya bikin semua. Saya kasih Anda 1 tahun. After 1 tahun, maintenance-nya saya akan minta cost untuk supportingnya, trainingnya. Kalau seandainya saya kalah bikin, ini semua silakan kasih orang lain. Anda masih tidak mau. Kalau mau seperti itu, go ahead. Tapi saya mau dengar sekarang jawabannya. Anda masih tidak mau seperti itu. Ya kan, kalau mau itu bikin perjanjian sebelum mulai. Jadi begitu saya bantu Anda, masalah seperti yayasan semalam. Saya paham keterbukaan orang semalam yayasan. Dia udah bikin semua sistem. Kalau nanti ternyata dalam perjalanan, saya merasa saya sudah pintar, dia tidak memuaskan saya. Saya setiap saat tendang dia, semua barang yang disumbang komputer segala macam itu punya saya. Dan dia tidak bisa mengklaim cost telah melatih orang saya jadi pintar. Itu foundation. Itu asli foundation yang bantu. Jadi kalau Anda kan tidak, Anda mau pelajari semua, Anda sampai training kita, Anda lagi coba susun-susun nih. Nggak salah juga. Jadi saya mau tahu, kalau susun-susun ini kira-kira saya harus bayar Anda berapa? Karena di atas 200 juta, saya harus tender. Kalau cuma 1 miliar, saya bisa cariin, nggak apa-apa. Kalau 1 miliar tiap tahun, saya juga pusing gitu. Nah saya orang to the point aja gitu. Sebenarnya Pak, cost ini kan berarti 1 bundle gitu. Jadi pilotnya di mana tadi tidak bisa. Tapi kalau memang permintaan seperti itu, berarti kita mesti costing lagi dengan pilotnya. Karena dia tentunya harus kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau dinilai itu ya, Saya pikir begini Pak, saya setuju dengan yang Bapak bilang tadi. Jadi kita berikan kesempatan untuk membuat master plan-nya. Kalau nanti itu selesai, kita boleh diikutkan untuk beauty contest, dan itu semua nggak akan kita miliki, Pak. Kita bisa berikan. Makanya saya bilang, kalau seperti itu mesti ada perjanjian yang jelas. Terus beauty contest ke depan pun kan harus kasih tahu kami caranya seperti apa. Mau ber-call atau masa saya kasih tahu kamu ber-call dan ber-call. Kamu udah punya bayangan ya? Bapak udah punya bayangan mau cas kami seperti apa. Nah maksud saya ini Pak, saya udah pertemuan pertama saya tanya, jawab itu saya sudah malas. Saya sekali karena saya tidak terlalu pintar, tapi perasaan saya itu Bapak jawab saya tidak bisa tebak Bapak maunya kemana. Itu kelebihan saya. Bapak kalau tetap ngomong sama saya saja, ngomong dua kali saya sudah tahu mau apa. Saya langsung jawab seperti itu. Kita semua bisa. Saya kira semua jelas gitu. Kita mau tanya. Bapak nggak bisa jawab. Bahkan sekarang saya mau tanya, mau casnya seperti apa fee-nya? Bapak mau bilang ini Mas Keban tadi bilang seluruh dunia sudah ada pengalaman. Apakah seluruh dunia boleh gratis? Tidak. Kan sederhana kan? Kalau seluruh dunia tidak gratis dan sudah pengalaman, Anda sudah punya model kalau jualan barang ini gitu loh. Anda sudah punya model kan? Coba modelnya selalu buat master plan. Karena seluruh dunia berbeda, dunia berbeda kan? Ya kalau ada pengalaman di dunia kasih tahu saya dong. Ada di mana? Australia. Ada cas berapa Australia? Kasih tahu saya. Modelnya seperti apa? Itu kita mau. Betul Pak Langsung. Jadi Pak, kalau nggak tahu hubungan bisnis plan yang bagaimana, nggak bisa susun gitu. kita nggak bisa susun. Tahu hubungan kerja kita apa? Itu. Jadi tentu bisnis plan ini bagi kita untuk Itu yang saya minta. Maksud saya gini Pak, kenapa saya nggak marah Pak? Saya waktu nggak banyak Pak. Saya yang ngajarin Bapak sekarang lucu. Bapak mau tidak tahu, Bapak sembunyikan sesuatu. Saya paksa pancing Bapak. Betul Pak ya? Kalau ya.
Saya pancing kan ada negara lain, sekarang Bapak baru jawab lagi. Kata saya bilang, masa ada kos tertentu? Sekarang saya pancing Bapak lagi, Bapak bilang, oh saya bisa bantu dengan tetangga. Kenapa nggak mau jawab saya dari tadi bantu tetangga? Kenapa setelah saya todong Anda baru jawab saya? Saya nggak suka cara gitu. Ya saya kira saya permisi saja. I think you have to talk to my staff. I don't need to argue maybe behind you. Ya, itu kan intensi saya. Kita dulu aja. Terima kasih. Thank you, sir. I don't have to say. You don't talk to my staff. We'll definitely work on that. Ya, oke. Bicara aja. Tapi saya tahu maksud saya Pak Asal. Itu aja intinya. Thank you. Coba apa setelah ini kita bagaimana? Kok nggak keluar pasti saya ngomongin Pak. Kan Bapak udah bilang pertama yang dikasih kejadian itu memang nanti asal-asalnya masa pemerintahan barangkali menjadi tugas Bapak. Yang pertama, seingat saya nih Pak waktu kita bicara di sana, seluruh piloting itu jadi milik kita. Betul kan? Ya kan? Semua alatnya apanya semua jadi milik kita. Itu saya ingat betul nggak Pak di situ? Itu apa gimana? Ya kan shock Pak. Shock itu jadi kita.